Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Arianto, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah desain kurikulum dan kejuruan. Langsung saja kita masuk materi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Selanjutnya, desain kurikulum merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum. Keduanya sangat berkaitan erat dalam proses perubahan dan pengembangan kurikulum. Perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis. Jika sistem pendidikan tidak ingin terjebak dalam stagnasi, semangat perubahan perlu terus dilakukan dan merupakan suatu keniscayaan. Kita berharap perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 agar tak hanya perampingan semata, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kurikulum didefinisikan? 2. Bagaimana prinsip dasar desain kurikulum? 3. Bagaimana proses pengembangan kurikulum? C. Tujuan. Yang pertama, untuk memahami bagaimana kurikulum didefinisikan. Kedua, untuk memahami prinsip dasar desain kurikulum. 3. Untuk memahami proses pengembangan kurikulum. Bab 2, pembahasan. Kurikulum. 1. Definisi kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu kurir, yang berarti berlari, dan kurere, yang artinya tempat berpacu. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Selanjutnya, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. 2. Peranan kurikulum. Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peran yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan peran paling tidak 3 peran kurikulum yang sangat penting, yakni peran konservatif, peran kritis atau evaluatif, dan peran kreatif. 3. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. 2. Fungsi integrasi. 3. Fungsi diferensiasi. 4. Fungsi persiapan. 5. Fungsi pemilihan. Dan 6. Fungsi diagnostik. B. Desain kurikulum. 1. Jenis desain kurikulum. Desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Desain kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. 2. Prinsip dalam mendesain. Saylor Hamalik 2007 mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. 2.
Desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan tujuan pendidikan khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. 3. Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip guru dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. 4. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. 5. Desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. 6. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berkelanjutan pada pengalaman berikutnya. 7. Kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. 8. Desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. C. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain menetapkan jadwal, pengorganisasian kurikulum, dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur. Pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar, seperti yang dikembangkan oleh Beauchamp, bahwa terdapat 5 prinsip pengembangan teori kurikulum, yaitu Ibrahim 2006. 1. Setiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan atau definisi tentang rangkaian kejadian yang dicakupnya. 2. Setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber yang menjadi titik tolaknya. Setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik desain kurikulumnya. 4. Setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses-proses penentuan kurikulum serta interaksi di antara proses tersebut. 5. Setiap teori kurikulum hendaknya mempersiapkan ruangan untuk dilakukan proses penyempurnaan. Pengembangan kurikulum harus mengacu pada sebuah kerangka umum yang berisikan hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan keputusan, diantaranya: A. Asumsi. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini menekankan pada keharusan pengembangan kurikulum yang telah berkonsep dan terinterpretasikan dengan cermat, sehingga upaya-upaya yang terbatas dalam reformasi pendidikan kurikulum yang tidak berimbang dan inovasi jangka pendek dapat dihindarkan. B. Tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan berfungsi untuk menentukan arah seluruh upaya pendidikan sekolah atau unit organisasi lainnya, sekaligus menstimulus kualitas yang diharapkan berbagai kegiatan lain dalam pengembangan kurikulum, seperti penentuan ruang lingkup,
sekuensi dan kriteria seleksi dan konten tidak akan efektif jika tidak berdasarkan tujuan yang signifikan. Tujuan pendidikan pada umumnya berdasarkan pada filsafat yang dianut atau yang mendasari pendidikan tersebut. C. Penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan adalah prosedur baik secara terstruktur maupun informal untuk mengidentifikasi kesenjangan antara situasi di sini dan sekarang, here and now situation, dan tujuan yang diharapkan. Penilaian kebutuhan dapat mendahului maupun mengikuti penentuan tujuan. Kebutuhan juga dapat dimanfaatkan oleh pengembangan kurikulum untuk melakukan revisi dan modifikasi kurikulum. D. Konten kurikulum. Konten kurikulum dipandang sebagai informasi yang terkandung dalam bahan-bahan yang dicetak, rekaman audio dan visual, komputer dan alat elektronik lainnya, atau yang ditransmisikan secara lisan. Informasi bisa menjadi konten. E. Sumber materi kurikulum. Materi kurikulum yang diperlukan oleh pengembangan kurikulum dapat diperoleh dari buku-buku teks dan petunjuk bagi guru. Materi tersebut juga dapat diperoleh di berbagai tempat seperti perpustakaan kurikulum di berbagai universitas, khususnya pada bagian pendidikan. F. Implementasi kurikulum. Berbagai dimensi kurikulum yang penting dicermati adalah materi kurikulum, struktur organisasi kurikulum, peran atau perilaku, pengetahuan, dan internalisasi nilai. Keberhasilan implementasi terutama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasinya. Pada prinsipnya, implementasi ini mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, tujuan, subjek materi, strategi mengajar dan kegiatan belajar serta evaluasi feedback. G. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan untuk merumuskan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi. Dalam hal ini kurikulum. Evaluasi kurikulum sebenarnya dimaksud untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa. H. Keadaan di masa mendatang. Dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pandangan dan kecenderungan pada kehidupan masa datang sudah menjadi kepentingan pokok. Pesatnya perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, teknologi, serta berbagai peristiwa dunia memaksa setiap warga masyarakat berpikir dan merespon setiap perubahan yang dihadapi. Oleh karenanya, harus dipikirkan solusi alternatif dalam menghadapi situasi masa yang akan datang tersebut. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis. Jika sistem pendidikan tidak ingin terjebak dalam stagnasi, semangat perubahan perlu terus dilakukan dan merupakan suatu keniscayaan. Kita berharap perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 tak hanya perampingan semata, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman. B. Saran. Sebagai generasi penerus calon pendidik, tentunya kita harus memahami bagaimana dan mengapa pengembangan kurikulum harus dilakukan.
Setidaknya kita perlu turut ambil dan berpartisipasi mensukseskan program pemerintah demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ini adalah daftar pustakanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.